Halo keluarga Jahit, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan membahas mengenai konten usaha jahit. Jadi buat kalian yang mungkin selama ini ingin bikin usaha jahit sendiri, kalian pasti suka bertanya-tanya kira-kira apa aja yang diperluin, modalnya berapa. Nah ini dia 5 tips yang aku mau bagiin ke kalian kalau seandainya kalian mau buka usaha jahit sendiri di rumah. Stay tune. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan kalau seandainya kalian mau bikin usaha jahit sendiri di rumah. Yang paling penting itu adalah ilmunya dulu. Jadi pastiin kalian tuh benar-benar tahu ilmunya. Misalnya kalau mau ngejahit itu kan pasti kalian harus belajar pola, kalian harus mengerti marketingnya seperti apa, lalu finishingnya, packaging bajunya, terus proses jahitnya. Nah, jadi kalian harus pastiin sendiri, oh kira-kira aku udah layak atau belum ya bikin usaha. Yang selanjutnya adalah survei pasar. Jadi kalau seandainya kalian mau bikin usaha, ini untuk usaha apapun, kalian harus survei. Kira-kira yang lagi ngetren sekarang ini apa ya, model yang kayak gimana ya? Terus kalian juga mesti survei kalau seandainya untuk brand yang mahal seperti ini, misalnya brand yang terkenal, itu dia patok harga berapa. Terus kalau seandainya untuk brand-brand yang kurang terkenal itu patok berapa. Jadi kalian tahu kurang lebih, oh kalau seandainya lagi ngetren sekarang aku mau ambil pasar untuk anak usia belasan tahun, misalnya 16 tahunan ke atas sampai 20, otomatis kan itu untuk remaja. Nah kalau remaja itu sukanya model seperti apa, bahan bajunya harus kayak gimana. Kalau seandainya untuk wanita-wanita yang sudah berkarir, misalnya kantoran, berarti kan mesti baju-baju formal. Jadi kalian harus survei pasar dulu, kira-kira pasar kalian tuh kalian bakal jual kemana, buka toko kah, apa kalian mau bikin PO atau mau bikin online shop. Jadi kalian harus survei dulu. Yang selanjutnya adalah mengenai harga. Jadi kalau setelah survei itu pasti kita akan pikirin, oh aku mau bikin baju yang kayak gini, modalnya kayak gini. Jadi kalian udah tau lah konsepnya kayaknya seperti apa. Terus kalian mau jual dengan harga berapa? Nah kalau untuk brand-brand terkenal, kalau kalian perhatikan pasti bahannya itu beda dengan brand-brand yang belum begitu terkenal. Biasanya dijual juga harganya lebih murah. Karena harganya lebih murah ini biasanya bahannya tidak sama seperti brand-brand yang terkenal tadi. Karena kalau brand-brand yang terkenal tadi pasti pakai kualitas yang lebih tinggi dibandingkan brand-brand yang belum up banget gitu ya. Jadi kan harus perhatikan kalau seandainya untuk anak umur 16 tahun, kira-kira uang jajan mereka berapa ya? Kalian akan kasih budget berapa? Gitu. Untuk modal sekian, terus bahannya kayak gimana, itu harus disesuaikan dengan budgeting dan harga pasar kalian. Jadi bukan kantong kalian doang yang harus kalian sesuaikan, tapi kantong dari klien-klien kalian, customer-customer kalian. Yang keempat, mengenai time management. Jadi kalau untuk time management sendiri, sebenarnya kalian bisa bikin target jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek itu, kalau dalam produksi misalnya kalian jahit sendiri di rumah, kalian kan belum punya tukang, belum punya karyawan, kalian jahit sendiri, terus finishing sendiri, promoin sendiri di online shop atau mungkin kalian di Instagram. Nah kalian harus ada time management. Jadi kalau misalnya dengan model baju, misalnya kalian punya model baju 5 yang kalian pasarkan. Nah untuk satu baju ini kalian butuh misalnya stok duluan, selusin. Kita ngomong quantity rendah dulu. Nah untuk ngejar si baju ini kalian dalam sehari harus ngejahit berapa baju gitu. Oke, maybe dalam seminggu kamu baru bisa ngejual itu semua karena baru ready stock. Karena kan kalian sistemnya kayak clothing line gitu, jadi tergantung stok kalian. Kecuali kalau seandainya kalian time management itu kalian terima jahitan dari luar. Ya, jadi ada customer dia mau bikin baju dress, baju gaun pengantin atau bagaimana. Nah, itu udah enak tuh, kalian tinggal nyesuaiin aja time managementnya seenaknya kalian. Kapan ngejahit, kapan bikin pola, kapan harus fitting sama customer juga. Jangan terlalu mepet dengan deadline. Nah, ini mengenai time management. Terus yang selanjutnya adalah mengenai perkiraan modal. Jadi kalau perkiraan modal sendiri, kalau kalian mau bikin clothing line, kalian mau bikin brand sendiri dan kalian jahit sendiri di rumah, otomatis ya kalian harus pikirin kalian mau beli bahan yang kayak gimana. Kalian mau beli yang meteran kah atau mau yang rollan kah, terus kayak perintilan spray Vaseline, balen atau bagaimana, atau macam-macamnya. Itu kan tergantung model pakaian kalian. Nah kalau buat aku sendiri, kalau seandainya kalian dapatnya yang terima orderan yang PO atau mungkin yang custom, baju-baju custom seperti baju wedding, baju pesta, jadi orang ada kliennya yang beliin
bahannya. Jadi kalian tinggal modal mesin jahit dan listrik dan tenaga kalian itu udah enak banget. Tapi kalau seandainya kalian mau bermodalnya itu sampai bikin brand, ya itu kalian harus bayar harga dulu agak sedikit lebih lama, pricey di awal. Oke, yang paling penting kalian punya ini. Mesin jahit, setrika, listrik, lampu di rumah, dan juga kalian sehat-sehat walafiat. Oke. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin mengenai tips-tips apa aja sih kalau seandainya kalian mau buka usaha sendiri di rumah. Terus kalian nggak punya karyawan, nggak punya modal besar, kalian cuma modal satu mesin jahit aja tok di rumah. Nah, ini dia tips-tipsnya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang mau bikin usaha. Terus kalau kalian lagi cari peralatan jahit untuk usaha kalian, kalian bisa cek aja di marketplace-nya Jahitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan juga web. Terus kita juga punya TikTok Shop sekarang. Jadi kalau seandainya kita lagi lewat di TikToknya kalian bisa cek aja TikTok Shop kita. Barang-barangnya tersedia di sana. Don't forget to subscribe our channel. Follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa komen-komen dan juga DM-DM kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye.